Saatnya kita bicara jujur tanpa tekanan dan membahas berbagai misteri. Tentu saja bukan soal hantu di kuburan, tapi hantu kebenaran yang masih bergentayangan di ruang kekuasaan. Hari ini kita membahas salah satu tragedi terbesar bangsa ini, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau yang sering disebut G30S. Kalau dulu, tiap akhir September kita dipaksa nonton film pengkhianatan G30S PKI. Film yang katanya sejarah, tapi lebih cocok disebut film horor propaganda. Film pengkhianatan G30S PKI garapan Arifin C. Nur tahun 1984 jadi senjata utama. Diputar wajib setiap tahun dan jadi tontonan nasional. Narasi tunggal pun terbentuk. PKI jahat, Soeharto pahlawan. Sementara para korban hilang dari cerita. Trauma diturunkan antar generasi. Anak cucu korban di stigma, susah masuk sekolah negeri, sulit jadi pegawai, selalu dicurigai. Sementara para pelaku menikmati pensiun dengan tenang. Tapi mari kita coba buka lembarannya dengan jujur. Meski konsekuensinya, kita harus berani menatap wajah kita sendiri di cermin yang retak. Malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, 7 perwira tinggi TNI berupaya diculik dari rumah mereka. Namun hanya 6 jenderal dan 1 perwira muda, yaitu Pierre Tendean, yang gugur. Versi resmi Orde Baru jelas, PKI adalah dalangnya. Dalih yang sederhana, gampang dijual, gampang dimengerti rakyat. Tapi sejarah bukan matematika. Penelitian Cornell Paper oleh Ben Anderson dan Ruth McVeigh pada tahun 1966, buku John Rosa, Protects for Mass Murder, tahun 2006, dan tulisan Geoffrey Robinson, The Killing Season, tahun 2018, menunjukkan ada banyak faktor, intrik di tubuh militer, persaingan politik, dan bahkan keterlibatan pihak luar. Arsip CIA yang dideklasifikasi menyebutkan bahwa Amerika Serikat sejak awal memantau situasi, bahkan mendorong militer Indonesia untuk membersihkan PKI. Jadi siapa dalang sebenarnya? Sampai hari ini, jawabannya masih kabur. Yang jelas, peristiwa ini jadi momen emas bagi Soeharto yang bergerak cepat, mengambil alih komando, dan membalikkan narasi. PKI langsung dituduh sebagai musuh bangsa. Kolonel Sarwo Edi Wibowo memimpin operasi lapangan, dan yang disebut penumpasan ternyata berubah menjadi pembantaian massal. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera, darah mengalir deras. Amnesty International dalam laporan tahun 1966 mencatat, eksekusi tanpa pengadilan berlangsung sistematis. CIA sendiri memperkirakan korban antara 500.000 hingga 1 juta orang. Korban bukan hanya kader PKI, tapi juga petani, buruh, guru, seniman, bahkan orang yang sekedar dicap kiri. Kadang motifnya sesederhana sengketa tanah, dendam pribadi, atau rebutan warisan. Cukup lempar tuduhan komunis, sisanya tinggal tunggu maut. Setelah pembantaian, gelombang kedua muncul, penahanan massal. Ribuan orang dikurung tanpa proses hukum. Pulau Buru menjadi neraka bagi mereka. Di sana, penulis besar Pramudia Anantatur dipaksa hidup dalam pengawasan militer. Ironisnya, justru di Pulau Buru ia melahirkan karya besarnya, Tetralogi Buru. Sastra lahir dari penderitaan, tapi apakah itu penghiburan atau justru kutukan? Sampai tahun 1979, banyak tahanan politik masih disekap. Negara seolah menjadikan mereka hantu hidup, tidak bebas, tidak dibunuh, hanya digantung dalam penjara panjang. Kita sering lupa cerita lain ekses dari G30S.
yaitu para mahasiswa Indonesia yang dikirim Soekarno belajar ke luar negeri. Setelah 1965, paspor mereka dicabut. Mereka kehilangan kewarganegaraan, jadi eksil politik. Bayangkan, mereka lahir di Indonesia, berjuang menuntut ilmu untuk Ibu Pertiwi, tiba-tiba dianggap pengkhianat. Banyak yang terdampar di Moskow, Beijing, Amsterdam, dan kota-kota lainnya di berbagai negara. Hidup dalam keterasingan, tidak bisa pulang ke tanah air, bahkan hingga ajal menjemput. Tragedi 1965 bukan hanya soal darah masa lalu, tapi juga membentuk politik Indonesia hingga hari ini. Militerisme mengakar dan menjadi aktor dominan. Ketakutan terhadap komunisme masih jadi kartu politik murah. Budaya impunitas, pelaku pelanggaran HAM tidak pernah diadili. Hingga kini, pemerintah belum berani memberi keadilan. Ada wacana rekonsiliasi, ada pidato soal mari berdamai dengan masa lalu, tapi berdamai tanpa kebenaran dan keadilan. Bukankah itu hanya mengubur luka tanpa mengobatinya? G30S adalah tragedi yang ditulis dengan darah, lalu dipoles dengan propaganda. Itu adalah luka kolektif yang masih membekas di tubuh bangsa ini. Sejarah bukan hanya soal siapa yang menembak dan siapa yang dibunuh, tapi siapa yang menulis ceritanya. Dan di Indonesia, pena sejarah sering dipegang oleh tangan yang masih berlumur darah. Pertanyaannya, apakah kita berani menatap cermin sejarah, atau kita lebih nyaman hidup dalam ketakutan, bersembunyi di balik narasi resmi yang sudah usang? Jangan lupa, sejarah bukan untuk ditakuti, tapi ditekuni agar bisa dipahami. Karena bangsa yang takut pada sejarahnya sendiri hanya akan mengulang tragedi yang sama. Ayo, saatnya kita ikut mikir.